Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nuratika dengan NIM C1F018004 dari Prodi Ekonomi Islam. Kali ini saya akan membahas materi tentang akad murabahah. Dalam akad murabahah ini yang akan saya bahas adalah pengertian akad murabahah, yang kedua jenis akad murabahah, yang ketiga dasar syariah, dan yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 102. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian akad murabahah. Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata Arab rabaha ya yurabihu murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan. Murabahah dalam fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan atau margin yang diinginkan. Menurut istilah, pengertian murabahah adalah al-bai birasil ma'al waribuhul ma'lum. Artinya, jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Kemudian, ada jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, murabahah dengan pesanan, dan yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Dasar syariah dalam akad murabahah yang pertama dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam hadis dari Saleh bin Husayb radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian perlakuan akuntansi PSAK 102. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup PSAK 102 revisi 2009 diterapkan pada transaksi murabahah yang dilakukan oleh entitas baik sebagai penjual atau pembeli. Sedangkan PSAK 102 revisi sebelumnya, ruang lingkupnya lebih pada entitas yang melakukan transaksi murabahah. Kedua, definisi. Terdapat perubahan di bagian definisi pada PSAK 102 2019 dari PSAK 102 2016, diantaranya adalah: yang pertama, penambahan definisi biaya real dan pendapatan murabahah. Kedua, perubahan istilah aset murabahah menjadi persediaan murabahah. Kemudian konsep uang muka. Uang muka murabahah dalam PSAK 102 2019 paragraf 12 memberikan penegasan bahwa uang muka dalam murabahah menggunakan konsep hamis jiddiyah dan bukan urban. 4. Pengakuan diskon murabahah. Jika diskon murabahah yang diterima oleh penjual dari supplier tidak diatur dalam akad murabahah, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Berbeda dengan PSAK 102 2016 yang mengakui menjadi pihak penjual. Yang kelima, ketentuan pengakuan pendapatan. Dalam PSAK 102 2016 mengakui keuntungan murabahah tergantung pada cara bayar, apakah tunai atau tangguh atau angsuran. Sedangkan PSAK 102 2019 mengakui pendapatan murabahah tergantung pada akad murabahah memiliki unsur
pembiayaan atau tidak. Demikianlah presentasi saya tentang akad murabahah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.